Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Melihat yang memview debat antara Pak Ustadz Moko Ginta dengan Christian Prince ya, ini baru 12 jam sudah ada 1.500 views ya, berarti udah banyak ini, berarti banyak yang menyukai nih ya. Sampai juga ini di reupload oleh SAS ya, oleh channel SAS ya, akal sehat nggak apa-apa, silakan aja siapapun yang mau reupload video-video daripada Muslim Menjawab dipersilakan. Kita coba teruskan lagi ya video yang kemarin malam. Kalau kemarin malam kan baru kepada bagaimana sejarah Trinitas. Nah sekarang kita masuk ke dalam sesi berikutnya lagi, bagaimana Trinitas dan ketuhanan Yesus kan. Ini saya menggunakan online juga ini, jadi saya akan coba menyetel gitu, kemudian nanti di sela-sela itu akan saya coba terjemahkan gitu ya, bagaimana apa yang disampaikan oleh Christian Prince juga oleh Pak Ustadz Moko Ginta. Mari kita lihat ya. So if we need to talk for 5 hours. No, we are not forgetting the topic. This is the topic. The topic about Trinity. Katanya topik kita adalah tentang Trinitas katanya. We just showed him that he's an idiot. He just said that we Christian believe in 3 gods. Kemudian katanya idiot ini, dia menghina Pak Ustadz, idiot ini mengatakan bahwa orang-orang Kristen katanya percaya dengan 3 Tuhan katanya. Kayak itu kan? There's no Christian believe in 3 gods. Tapi kan tidak ada orang Kristen yang percaya dengan 3 Tuhan katanya. Not a single verse in the Bible say that we believe in 3 gods. Ya, tidak ada satupun ayat dalam Alkitab bahwa Kristen percaya dengan 3 Tuhan ya. Ini satu catatan ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang mengatakan Kristen percaya dengan 3 Tuhan. Ya, benar. Jadi konsep Trinitas itu di dalam kitab Bible tidak ada. Saya pernah melihat debat antara Asrar Rashid di London dengan Hatun dari DCCI ya. Hatun sekarang udah bagus ya, udah pakai jilbab. Setelah itu banyak apologis Kristen itu, seperti contoh ya Burita Wahyu pakai jilbab. Sekarang siapa lagi? Si Hatun dari DCCI, meskipun dia itu pembela Kristen ya, mati-matian dia pakai jilbab, malu mungkin. Karena juga pernah saya upload ya sebuah video dari Korintus ya, dari si Paulus, bahwa apabila perempuan tidak berjilbab maka digundul saja, dan kalau malu digundul maka pakai jilbab saja. Ini saya buat pesan video khusus untuk si Hatun. Ya demikian. Jadi katanya tidak ada dalam satupun dalam Bible yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Memang tidak ada. Tidak ada konsep Trinitas dalam Bible. Itu aja jujur saja. Tidak ada konsep Trinitas dalam Bible. Jadi saya ulang lagi ya, ketika Hatun dan si Kolab dari Australia itu mengeroyok Pak Asrar Rashid di Inggris itu Pak Kolab mengatakan bahwa Trinitas itu memiliki dasar hukum. Dasarnya apa katanya? Dasarnya adalah Matius 28:18. Terakhir kan? Dan jadikanlah semua bangsa adalah muridku, kan gitu. Baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah dasarnya. Ini kan sebut bukan dasar, ini kan persaksian. Kalau mereka menerima Yesus atau kekristenan, maka mereka harus bersahadat, kan itu kan, dimandikan pakai itu. Tapi tidak dikatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama-sama gitu, co-equal, tidak ada. Jadi betul katanya di sini, saya setuju dengan Pak Christian Prince. Tidak ada dalam Bible yang mengajarkan Trinitas atau mengajarkan kekristenan menyembah Tuhan yang 3. Saya setuju. Nah, kenapa kok ada Trinitas? Itu saya bilang tadi, keimanan, kredo daripada gereja. Gereja Anda yang membuat adanya Trinitas. Gereja Anda yang membuat konsep bahwa Yesus itu setara dengan Tuhan dalam Konsili Nisea, kan itu. Sehingga tadi menjadilah Tuhan itu seolah-olah 2, kan itu. Meskipun 2 person terserah, pokoknya itu 2, itu aja sudah. Satu zat tapi 2 person, yaitu Yesus dan Bapa, kan itu pada Konsili Nisea. Ditambah lagi pada Konsili Efesus kan, nah, ada lagi namanya itu ibu Tuhan. Ada Bapa Tuhan, Father, ada juga Theotokos, ibu Tuhan. Ada lagi anak Tuhan, jadi 3 itu. Jadi Bapa, Anak, dan Ibu pada Konsili Nisea, Efesus. Pada konsili berikutnya, yaitu Konsili Konstantinopel, tambah lagi pendatang baru, yaitu apa? Roh Kudus, Father and Son and Holy Ghost.
are co-equal, adalah sama-sama sehakikat dan sama-sama hadir gitu. Intisarinya Bible tidak mengajarkan tentang Trinitas, juga tidak mengajarkan Tuhan itu tiga, bahkan Yesus sebagai Tuhan pun tidak ada. Kan pernah dikatakan oleh Ahmad Didat sama Zakir Naik juga, sebutkan dalam Alkitab yang menyebutkan Yesus berkata, I am God and worship me. Tidak ada. Aku telah Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada. Cuma satu orang yang ngomong gini kan, Pak Ustadz Seru, Pak Esra Soru. Nih katanya, saya punya ayat bahwa Yesus membenarkan orang menyembah dia. Itulah korban umat-umat terjemahan. Dia mengatakan ini ayatnya. Ayat ini ayat Matius katanya, berkisah tentang Rasulullah Isa ketika beliau jalan di atas air katanya. Lalu orang-orang pada bingung. Lalu perahu yang goncang itu dihardik, diam kamu, maka diam. Laut diam dan semua orang takut, heran. Lalu mereka tuh sujud. Nah, kata Pak Esra, katanya ini bukti ini menyembah Yesus. Saya kontradiksikan dengan kitab-kitab lain, tidak ada. Di kitab lain itu hanya ada kamu jangan takut, ini Yesus. Ya. Tuh, nggak ada peristiwa sujud, nggak ada peristiwa sembah, nggak ada. Di Yohanes pun demikian, kamu jangan takut, ini aku Yesus, kamu jangan takut. Karena mereka melihat ada bayang-bayang yang berjalan di atas air. Kamu jangan takut. Hanya Matius saja yang menyebutkan murid-murid bersujud. Nah pertanyaannya, apakah sujud sama dengan menyembah? Kan gitu. Pak Esra Soru ini katanya terjemahannya sembah. Ya kalau kita lihat terjemahan LAI ya dari Lembaga Alkitab Indonesia, iya betul emang menyembah. Kalau kita lihat dari bahasa Arabnya itu apa? Sajadah, sujud gitu. Dan sujud itu biasa, tidak berarti itu menyembah. Contoh, Nabi Adam bersujud kepada malaikat bersujud kepada Nabi Adam, itu bukan berarti menyembah. Kemudian Ibrahim bersujud kepada dua orang malaikat yang mengabarkan Gomoroh akan diazab kan, yaitu umatnya Nabi Lut. Dia menyembah, sujud. Itu berarti bukan menyembah Tuhan tapi memberi hormat gitu. Nah, gitu ya. Oke. Jadi apa yang membuat orang gitu percaya dengan Trinitas, percaya dengan ketuhanan Yesus? Bukan Alkitab, tapi adalah kredo gereja. Itu kenapa Pak Dr. Zakir Naik mengatakan kalau Anda ingin jadi seorang Kristen yang baik, patuhilah Alkitab, jangan patuhi kredo gereja. Kan gitu demikian. Oke. Coba ya. They are lying, they are liars, they are fraud, the same as their prophet. Ya, mereka katanya bohong katanya. Orang muslim tuh bohong, sama juga dengan nabinya yang bohong, kata dia begitu. Oke. Continue please. Ya, teruskan katanya. See? Ya, Tuhan itu satu, not two, not three, tidak dua, tidak tiga. Terus si Christian Pin marah lagi nih, tulis. He says not two, not three. Do you Christian believe in two God, three God? Apakah Kristen itu katanya percaya dengan Tuhan satu, Tuhan tiga? Nggak ada kan itu katanya. Oke. Oh, sorry. Ke ini. Sorry. Wah, ini. See? Did you hear what he said? Not two, not three. Do you Christian believe in two God, three God? No, we don't. Hearing the testimony of Jesus, one of the scribes, Marilah kata mendengarkan testimoni pengakuan daripada Yesus, katanya one the scribe ya dan seterusnya. said in the verse of 13, Ya, dalam Markus 12 katanya ayat 32. Oke. teacher, it is true as you say that only the Lord is God. Ya, yang menyebutkan bahwa only Lord is God. Ya, hanya Tuhan sebagai Allah sebagai Tuhan gitu ya. Hanya Allah sebagai Tuhan gitu ya kira-kira. And there is no other God beside. Dan tidak ada Tuhan di sampingnya gitu ya. La ilaha illallah gitu. La ilallah. Tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada Tuhan di selainnya atau la syarikalah gitu ya. Oke. Di samping dia. Okay, hold on. So now if we go to Mark 12, Oke, kita akan mencoba masuk ke Markus 12. I want all the Muslims who are listening. Aku ingin Muslim mendengarkan. If we go to Mark 12, are you Muslims going to accept?
Kalau saya masuk ke dalam Markus 12, apakah mesti mau menerima? Jadi ini si Christian Pin itu soal memiliki rahasia dengan Markus 12. Kita lihat aja apa maksudnya. Mark 12. Or you will accept only that verse. Semua menerima daripada ayat tersebut, tidak hanya yang 3:2 saja, kata dia gitu kan. See, he is quoting for us a verse. Why he is not quoting, showing us like read? At least like read a few verses before, a few verses after. Why you quote only a verse? Kenapa engkau katanya mengambil only ayat tersebut saja, tidak mengambil yang sebelum dan sesudahnya, kan gitu katanya. What verse he quote for us? Read carefully. Ya, mari kita baca secara pelan-pelan ya, hati-hati katanya. Mark 32. Ya, Markus 12 So he skipped 32. 31 verses, Markus and that is the 12:32 one ya. he like. The rest, is not important. Kata dia kenapa nggak ngambil ayat yang sebelumnya atau sesudahnya? Kamu anggap itu semua tidak penting, hanya ngambil Markus 12:32 saja yang kamu inginkan, kan gitu. He like katanya, satu yang dia suka katanya. And the rest is not important, dan yang lainnya tidak penting. Oke. What about after 32? Mari- What's wrong with iya. 34? Mari kita lihat katanya ayat setelah 32 ya, yang akan ke ayat 34. Oke, kita lihat. What about 35? Bagaimana dengan 35 kata dia? What about 36? Bagaimana dengan We 36? cannot show it to you because they will confirm that Jesus is God. Nah, katanya saya akan menunjukkan bahwa mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Tuhan, kata dia. Apakah kita mau semua menerima? Mari kita lihat ya demonstrasi. Ya, nah disinilah yang akan kita congkel ya. Akan kita congkel seseriusnya betapa idiotnya. Ini idiot kedua ya, idiot bukti kebodohan daripada Christian Pin. Sudah saya bilang bahwa Christian Pin ini mirip-mirip dengan David Wood ya, kelompok-kelompok evangelis ya. Kelompok evangelis ini mereka itu lebih banyak bukan memperdalam kitab. Kitabnya pun terbatas, hanya Markus, Matius, Lukas dan John. Lalu mereka tuh bergerak untuk mencari pasaran lah. Evangelis ya, orang yang suka menyebarkan agama lah. Kelemahannya mereka itu lemah di bidang Alkitab. Nah sekarang ini si Pak Ustadz Moko Ginta bagus membawa kepada Alkitab, yang mana si Christian Pin lebih banyak ngobok-ngobok Quran. Ingat ya, spesialisasi Christian Pin itu adalah 90% membicarakan Quran dan dijelek-jelekan, lalu mengumbar hadis-hadis palsu dan dikontradiksikan. Padahal kan hadis itu untuk menguatkan Al-Quran, bukan mengkontradiksikan. Tapi si Christian Pin sering itu ngobok-ngobok hadis-hadis palsu gitu. Kenapa kok demikian? Karena si Christian Pin itu kan katanya lulusan dari Arab, dan dia orang Arab yang hijrah ke Amerika kan itu. Nah sekarang dia menghadapi Pak Ustadz Moko Ginta bagus nih, cerdas, membawa kepada Alkitab, dan akan kita lihat betapa goblok pangkat 2-nya si Christian Pin ini. Dia menghindari Markus 12, lalu dia memasuki sebuah pasal, dan pasal itu membuat dia bukan hanya blow on tolo tapi on pangkat 2. Mari kita lihat. Look what this liar he did. He stopped here. 32. Ya, Huh? ketiga 2 kata. 32. I like only 32. Saya suka 32. This is Mark. Ini Markus. Oke. So we will quote for you. So jadi saya mencatat 32. untuk kamu 32 nih, yang biru nih ya. Oke. And we will not quote the rest. Dan tidak memanggil yang lainnya, tidak menunjukkan yang lainnya katanya. Di sini kenapa si Christian Pin tidak mau mengomentari ayat 32 itu berhubungan dengan tauhid, kan? Apakah sebaik-baik hukum, kan gitu katanya. Yesus kan ditanya, apakah sebaik-baik hukum? Apa kata Yesus? Hai Israel, kan gitu kan? Sembahlah dia Allah yang satu, kan gitu kan? Tidak ada Tuhan selain dia. Itu yang dihindari oleh si Christian Pin. Nanti dia akan masuk kepada, nah untuk menghindari ayat itu, si Christian Pin mencoba kepada ayat berikutnya lagi. Mari kita lihat bagaimana dia masuk ke dalam lubang dia sendiri. What Jesus said. Nah, di sini dia memasuki lubang.
ayat 35. Ini ketawa saya. And as Jesus taught in the temple, he said, how can scribes say that the Christ is the son of David? Jadi ini katanya ceritanya kan ketika Yesus itu ngajar di bait Allah gitu ya, bait El gitu, Solomon Temple, dia berkata, how can the scribe say that Christ is the son of David? Jadi gini ceritanya. Ketika Yesus ngajar murid-muridnya, banyak orang ribut. Jadi pada saat Yesus ada pun isu tentang Mesias gitu. Ingat ya. Pada saat Yesus ada, isu tentang Mesias pun diributkan oleh orang Yahudi. Mesias itu katanya anak Daud ya. Mesias itu anak Daud ya. Gitu loh kira-kira. Begitu. Ini sebetulnya masalah nubuat tentang kenabian, yaitu Mesias. Ya, apakah anak Daud atau bukan katanya si Mesias itu, kan gitu. Ingat ya, ini settingannya Rasulullah sedang mengajar di bait suci. Di sana banyak orang ribut masalah tentang Mesias gitu. Katanya Mesias itu anak Daud atau bukan anak Daud, kan gitu. Itu jadi masalah nubuah nabi yang akan datang. Kenapa kok larinya ke sini si Christian Prince memaksakan ketuhanan Yesus? Mari kita lihat terusannya. David himself in the Holy Spirit declared. Ya, David mengatakan, David sendiri dalam pengaruh Holy Spirit katanya mengatakan. Di sini ada beberapa kata yang harus dikritik ya. Nih kata-kata Christ ini nggak ada deh ya. Yang bagus adalah Mesias ya. Kenapa Mesias? Ini bukan berhubungan sama Kristus ya. Kalau berhubungan sama Kristus mereka tuh nggak akan ribut. Ini tidak bicara masalah Kristus Yesus, bukan. Ini bicara masalah Mesias. Itu salah ya. Bukan Kristus tapi Mesias. Mereka meribut masalah Mesias, bukan masalah Kristus. Dan di situ ada Kristus, ada Yesus gitu. Dan para orang-orang Yahudi juga murid-murid Yesus membicarakan siapa sih Mesias itu, keluarga siapa, anak siapa gitu loh. Jadi bukan Kristus ini, berarti Mesias, oke? Terus? But the Lord said to my Lord, Ya. sit at my right hand. Katanya Tuhanku berkata kepadaku, kata Daud itu, Nabi Daud berkata, dapat ilham, dapat wahyu lah gitulah. Tuhanku berkata kepada juraganku, kepada junjunganku. My Lord berarti Tuhanku. Say to my Lord, berkata kepada junjunganku katanya, duduklah di samping kananku, kan gitu katanya. Until I put your enemy under your feet. Sampai aku meletakkan musuh-musuh kamu di kakimu gitu. Sampai aku meletakkan musuh-musuhmu di kakimu. Oke. David himself called him Lord. Him who? The Messiah. Remember? So, Billy katanya percaya, dia sendiri katanya menyebut dia itu adalah Mesias katanya, dia gitu. He's talking about the Messiah. How can the scribes say that the Christ is the son of David? Bagaimana mengatakan bahwa ini adalah Kristus sebagai anak how can the scribe say that, ya how can dia bagaimana menggambarkan say that Kristus adalah anak daripada Daud, bukan Kristus ya, tapi Mesias adalah anak Daud, kan itu. So this coward he quote for you Mark 12:32, but he will not read for you 35, 34, 30. Ya, jadi Pak Ustadz tuh membicarakan 12:32, tapi katanya tidak membaca ayat 35-nya, 34-nya, kan gitu, dan seterusnya. 35, 36, 37. Dan seterusnya katanya. For it confirmed that Jesus saying clearly he is God. Dan yang menunjukkan bahwa katanya Yesus itu adalah Tuhan. Nah gitu. Jadi si Ustadz Mako Ginta memojokkan si Christian Prince pada ayat 32 yang membicarakan tentang tauhid. Si Christian Prince membawa kepada ayat 35, 36 dan seterusnya yang katanya clearly he's God. For it confirms, yang mana ayat 35, 36, 37 yang disebutin oleh si Christian Prince tadi confirm ya, memastikan gitu ya, mengkonfirmasikan bahwa Yesus adalah clearly his God, adalah Tuhan. Oke. The Lord say to my Lord. David Ya. saying, Ya, Tuhan berkata kepada junjunganku katanya. that the Lord say to my Lord. Who do we have two lords? Ya. Do we have two gods? It's about the Trinity. Ya, apa kita punya dua Tuhan? Kata dia kan gitu kan.
Terus The Lord here is God the Father ya, and God the Son. jadi Lord di sini katanya adalah di sini adalah sebagai Tuhan, di sini Lordnya adalah sebagai anak. Katanya ini adalah Father, katanya Bapa gitu ya. Ini sebagai Son katanya. Inilah menunjukkan bahwa adanya bukti katanya ketuhanan Yesus, keanakan Yesus kan gitu, dan kesepadanan atau seequal, sederajat dan sehakikat Yesus kata dia begitu. Jadi dia menggunakan mindset daripada Konsili Nisea. Oke, nggak apa-apa. God the Father said to God the Son, "Sit at my right hand." Duduklah di samping kananku sampai aku meletakkan musuh-musuh kamu di kaki kamu. David himself called him Lord, called him God. So how he is his son? Jadi katanya David sendiri, Nabi Daud menyebut dia Lord, Tuhan. Atau bagaimana dia disebut anak Tuhan? Kata dia gitu. Remember that David is the king of the Jews. Ya, katanya David itu adalah raja daripada orang Yahudi kan ya. Ya, bisa juga nabi ya, karena pemerintahan yang seperti itu tidak sekuler ya, raja sekaligus nabi lah gitulah. Oke. If the Muslim they want to say, well, the Messiah is the Lord of David in a meaning of like he is a master, that cannot make sense because David first is a prophet, even according to Islam. Secondly, he's a king. He is one of the greatest kings in the history of the Ya, Jews. dia adalah raja terhebat ya, yang dari sepanjang sejarah ya, dari kerajaan Yahudi lah gitu. There is no way for David to call Christ Lord or God unless he believe in him as God. Jadi katanya di sini mempersepsikan bahwa tidak mungkin katanya Daud gitu ya menyebut Kristus sebagai Tuhan, Lord gitu kan. Di sini Lord itu kan bingung ya. Lord itu kan bisa Tuhan, bisa Tuhan. Makanya ini membuat kacau ini. Bagaimana katanya tidak mungkin Daud menyebut Kristus sebagai Tuhan, Lord katanya, kalau dia tidak sebagai Tuhan. Nah, oke lah, kita coba bantah ya. Kita langsung aja kepada bahasa Indonesianya lah. Kita coba browsing Alkitabnya. Oke. Nah, ini Alkitabnya apa kata tadi? Markus 12 ya. Markus 12. Oke, Markus 12 35. Oke. Nah ini hubungan Isa dengan Daud. Bayangkan. Di dalam kitab sendiri jelaskan itu bukan hubungan sama Tuhan dan tidak hubungannya dengan posisi Yesus sebagai Tuhan. Aduh, parahnya kepala logika daripada Christian Prince. Kan saya bilang Christian Prince itu hanya bisa banyak bacot, ngomongnya berani, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Oke lah dia suka hadis-hadis doib ya. Oke lah dia bisa membaca Arab, yang bisa membaca Quran. Tapi sering salah. Dan kalau dia selama yang saya tahu selama 3 bulan 4 bulan dia memantau beliau, dia jarang buka Alkitab. Jarang, dia lebih suka menjelek-jelekan Quran orang lain, menjelek-jelekan hadis dan seterusnya, dan suka mengumbar-ngambir gitu ya, mengumbar hadis-hadis doib kan gitu. Hadis misalkan, oh udah dewasa boleh menyusui dalam Islam loh, jadi Islam itu kayak gitu katanya, suka berzina. Nah itu udah dewasa aja boleh kok nyusu katanya gitu. Apalagi misalkan tuh Nabi Muhammad mati karena racun katanya begitu kan gitu. Dia sengaja mematahkan kenabian Nabi Muhammad dan juga menunjukkan mendiskreditkan Islam sebagai agama sek lah, agama yang gila sek dan seterusnya. Oke. Nah, ini kan ayat ini yang disampaikan oleh si Christian Pin. Christian Pin itu menghindari apa? Nih, dia menghindari 32 tentang tauhid. Nih, orang ahli kitab bertanya, apa sih hukum yang paling utama? Tepat ya guru, jawaban benar. Allah itu esa dan tidak ada Tuhan selain dia kan ya. Tidak ada Tuhan selain Allah kan gitu kan. La ilaha illallah. Ini dihindari oleh Christian Pin. Takut dia, karena berarti dia takut dengan tauhid ini. Dia malah lari kepada sini, masuk ke lubang yang dia buat. Dia mencari ketuhanan Yesus di sini, padahal di sini bukan ketuhanan Yesus. Ini coba lihat ya. Ketika Isa katanya sedang mengajar di Bait Allah, ia bersabda, bagaimana mungkin para ahli kitab suci Taurat berpendapat bahwa Al-Masih adalah anak Daud. Di sana tuh keributan tentang tentang siapa yang menjadi Mesias. Mereka tidak tahu, orang Yahudi tidak tahu bahwa Yesus itu udah jadi Mesias sebenarnya gitu. Kalau Bapak atau para hadirin bisa lihat ya pada Markus atau pada yang lain ya. Ini kan Markus nih. Lihat pada Matius. Ya, lihat. Ada kata-kata awalnya dan mereka meributkan tentang siapa yang menjadi Mesias, ada itu.
Di sini nggak terlalu minimalis ya, sebab Daud sendiri di bawah pengaruh kuasa Roh Kudus berkata, kan itu katanya. Apa? Nih, Tuhan bersabda kepada junjunganku, duduklah di sebelah kananku sampai aku menaruh musuh-musuhmu di kakimu. Jadi kalau Daud sendiri menyebutnya junjungan, bagaimana mungkin dia adalah anaknya? Orang banyak yang jumlahnya besar itu mendengarkan Isa dengan gembira. Apa maksudnya nih? Maksudnya adalah Mesias itu katanya, kalau menurut si Christian Pin, ini berarti katanya Daud menyebut Isa sebagai Tuhan, padahal bukan Tuhan, tapi semacam Lord, Tuhan gitu loh. Di sini bukan menyebut. Jadi kalau Daud sendiri menyebutnya, Daud menyebut si Mesias yang dijanjikan dalam ayat ini katanya sebagai junjungan. Jadi bagaimana mungkin dia adalah anaknya, kan gitu dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah apa? Nubuat tentang nabi atau ya nabi yang akan datang gitu. Bahwa nabi itu kalau disebut anak Daud nggak mungkin. Kenapa? Karena Daud menyebutnya junjungan. Tidak mungkin kakek menyebut cucunya junjungan. Berarti apa? Ini adalah nubuah yang kalau saya yakin ini kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau nubuah kenabian ini diarahkan kepada Yesus, sementara Yesus kan katanya menurut Matius 1 pasal 1 ya, inilah silsilah Yesus kan, Yesus bla 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 terakhir ke Yusuf katanya lahirnya Maria, lalu Yesus. Yusuf adalah keturunan daripada Daud. Nah, jadi apa? Ini sebenarnya sebuah nubuah bukan tentang ketuhanan. Bodoh tuh Kristen tuh. Ini tentang nubuah siapa yang nanti jadi Mesias. Apakah anak Daud atau bukan keturunan Daud. Nabi Isa sendiri mengakui bahwa nabi yang akan datang itu bukan dari keturunan Daud. Ulang ya. Tuh. Jadi kalau Daud sendiri menyebutnya junjungan katanya, bagaimana mungkin dia adalah anaknya? Sementara Yesus disebut sebagai son of David. Ingat ya, Jesus son of David. Nah, jadi ini tentang nabi yang akan datang yang bukan dari darah Daud atau keturunan Daud atau disebut-sebut sebagai anak Daud. Yesus adalah katanya anak Daud. Sebut saja Yesus itu adalah keturunan Nabi Daud, meskipun bukan keturunannya gitu kan ya, secara biologis. Berarti orang yang akan hadir nanti itu, si Mesias itu bukan anaknya Daud. Siapa itu? Kenapa kok? Oke, jadi kesimpulannya apa? Yang menjadi utusan sesuai dengan tadi Markus 12 ya 35 itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi si Christian Prin menghindari tembakan tauhid pada Markus 12:32, kemudian dia membawa kepada Markus 12:35. Dia bilang ini adalah ketuhanan Yesus, padahal di Alkitab dikatakan ini bukan ketuhanan Yesus tapi hubungan Yesus dengan Mesias dan dengan Daud. Salah besar kan? Tapi kita mendapat hikmahnya juga. Di sini adalah ayat tentang nubuah Nabi Muhammad. Makanya salah katanya. Mana katanya bukti Nabi Muhammad ada nubuahnya? Nubuahnya tadi itu. Daud menyebut orang itu junjungan. Maka junjungan tidak mungkin dilontarkan kepada anaknya. Sebut aja Yesus sebagai anaknya lah. Son of David nggak mungkin. Atau keturunan yang lainnya nggak mungkin. Pasti di luar daripada keturunan Nabi Daud. Siapakah keturunan Nabi Daud setelah Nabi Isa? Tidak ada. Larinya jelas alamatnya ke Nabi Muhammad SAW. Oke. Dari tayangan tadi dapat disimpulkan pertama-tama satu ya, bahwa dari sisi Christian Prince sendiri dia mengakui, ingat ya, halo semua Kristiani dengerin nih, guru kamu yang hebat itu mengatakan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam Bible yang mengajarkan tentang Trinitas. Ya, jadi Trinitas Anda itu adalah ilegal secara Alkitabiah, itu buatan daripada gereja. Yang kedua, kata si Christian Pin, Kristiani menyembah Tuhan yang satu. Ya sembahlah Tuhan yang satu saja, nggak usah banyak-banyak kan itu. Termasuk Pak Pendeta Henry Tandianta, kami ini agama Kristen Tauhid loh, kami menyembah Yesus yang satu. Tapi kenapa? Kan tadi ayatnya kan ada tuh, Kristen itu menyebutkan katanya tidak termasuk
orang yang percaya atau orang kufurlah orang yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah Yesus binti Maryam. Ya kena juga itu, meskipun mengakunya Tuhan satu yaitu Yesus, tetap aja kena. Kenapa? Ada ayatnya. Kufur mereka yang menyebut Allah adalah Yesus atau Isa binti Maryam. Dan kesimpulan ketiganya apa? Terkesan Kristen Pin menghindari kalimat-kalimat tauhid. Kalau Kristen Pin itu adalah cerminan daripada kekristenan, berarti Kristen menghindari tauhid nampaknya. Dia lebih suka mencari kepada ayat lain yang memasukkan ke lubang dia sendiri. Kristen Pin ingin mencoba memaksakan ketuhanan Yesus melalui Markus 12:35. Ternyata Markus 12:35 itu berbicara tentang hubungan Mesias dengan Daud, bukan hubungan sama Tuhan, nggak ada hubungannya dengan ketuhanan Yesus. Sementara kan si Kristen Pin mengatakan ini membuktikan bahwa Daud saja menyebut dia adalah Tuhan, maka dia pasti Tuhan. Apa nih karenanya? Ini akibat, tadi saya bilang, akibat daripada umat terjemahan. Umat terjemahan tidak paham Lord itu apa. Kan Lord sama God itu beda. Lord itu Tuhan yang katanya oke lah bisa Tuhan, bisa Tuhan, kan gitu. Tapi kalau Tuhan itu diteruskan biasanya, misalkan Lord of Universe. Nah kalau Tuhan semesta ya Tuhan, tapi kalau Lord saja ya Tuhan saja, beda dong. Lord sama God beda. God ya Tuhan, Lord ya Tuhan. Sama juga dalam Ibrani kan, dalam Latin kan Kurios itu Tuhan, tapi kalau Theos itu Tuhan. Berarti Kristen pun tidak paham Alkitabnya itu mau memaksakan kepada ketuhanan Yesus, padahal di situ adalah tentang nubuat, tentang hubungan darah antara Mesias yang akan datang dengan Nabi Daud. Jadi jelas membuktikan bahwa si Kristen Pin tidak paham juga Alkitabnya sendiri. Lagi ya, Kristen Pin tidak paham Alkitabnya sendiri. Makanya tadi orang Kristiani, kalau Anda masih mengagung-agungkan si Kristen Pin, Anda tuh mengagung-agungkan orang yang dalam tanda kutip ya idiot dalam masalah kitab dia sendiri. Ya demikian saya segera komen saya, respon saya terhadap debat antara Kristen Pin dengan Al-Mukarram Ustadz Moko Kinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.